Halo Putris, kembali lagi dengan podcast Putri Kartini Jawa Timur 2024 pada episode yang ketiga. Episode kali ini dengan tema Gerakan 30 September. Bersama saya, Putri Siva, dan narasumber kita pada hari ini. Sebagai narasumber, dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Ibu Uut ya. Oke, Ibu Uut. Sebelum kita masuk ke pertanyaan mengenai podcast kita pada hari ini nih Bu, saya mau tanya, apa sih alasan Ibu untuk kuliah di jurusan sejarah, kemudian memutuskan untuk masuk untuk menjadi guru sejarah di salah satu SMA di Kota Malang? Baik, saya memilih sejarah karena dari kecil sebenarnya saya suka hampir semua mata pelajaran. Tetapi dengan sejarah itu awalnya saya sangat suka untuk pergi berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Kemudian saya tertarik untuk mengambil jurusan sejarah. Oke. Jadi awalnya suka dengan mata pelajaran sejarah seperti itu ya Bu? Oke Bu, langsung saja kita masuk ke pertanyaan dengan tema podcast kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang menyebabkan terjadinya peristiwa G30 SPKI pada saat itu? Baik, saya akan menjawab. Menurut saya, untuk peristiwa G30 SPKI itu sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Akan tetapi waktu itu dikeluarkannya kebijakan Nasakom yang mencoba menyatukan berbagai elemen bangsa. Akan tetapi justru Nasakom yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kemudian menyebabkan masyarakat menjadi terkotak-kotak gitu. Jadi justru Nasakom itu yang akhirnya menjadikan masyarakat yang terkotak-kotak tadi lalu menjadi masalah dari G30 SPKI itu sendiri. Lalu pada saat itu dampak terhadap masyarakat Indonesia itu seperti apa ya Bu? Nah, untuk dampak seperti yang saya katakan tadi, maksudnya adalah Nasakom itu untuk menjawab waktu itu banyak elemen yang ingin tampil tentu karena juga sebagai bagian untuk membangun bangsa, tetapi justru dengan Nasakom itu membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak gitu. Ada yang pro terhadap PKI itu sendiri atau komunis ya, tetapi juga ada yang memang setia dengan ideologi bangsa gitu. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah dan militer Indonesia pada saat setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tersebut? Baik, kalau dari pemerintah tentu pada waktu itu ya, karena gerakan PKI ya, itu tentu ya melakukan pelarangan terhadap gerakan tersebut. Jadi melakukan pelarangan dalam arti adalah yang melakukan penertiban atau juga boleh dikatakan adalah penumpasan, sehingga untuk PKI itu sendiri memang harus tidak ada lagi diberi panggung politik untuk waktu itu, karena PKI sendiri adalah Partai Komunis Indonesia yang memang punya wadah waktu itu. Juga sebelum kemerdekaan mereka juga menjadi bagian untuk meraih kemerdekaan juga. Lalu untuk dampak terhadap struktur kekuasaan atau pemerintahan di Indonesia itu seperti apa Ibu? Baik, untuk struktur dari peristiwa ini ya, karena dilakukan suatu penertiban untuk PKI ini sendiri, maka dampaknya adalah munculnya Orde Baru. Dari Orde Baru ini melakukan penertiban, kemudian PKI dilarang untuk ada di Indonesia. Pada saat itu tentunya sudah ada media massa, meskipun belum berkembang seperti saat ini, masih belum secanggih seperti saat ini. Lalu bagaimana media massa tersebut dapat melaporkan terjadinya peristiwa ini ke seluruh masyarakat Indonesia, lalu mempengaruhi perspektif mereka? Baik, PKI yang merupakan partai besar di Indonesia pada waktu itu, sebelum terjadi peristiwa ini, mereka juga punya media untuk istilahnya bukan mempengaruhi tapi memberitahukan kepada masyarakat tentang mereka. Kemudian juga dari pemerintah seperti itu. Maka setelah terjadi peristiwa ini,
Ya tentu saja karena tadi bentuknya adalah sudah pelarangan ya terhadap partai ini ya, maka ya media tentu mendukung pemerintah. Meskipun pada saat itu ada media massa yang belum berkembang seperti saat ini ya Ibu. Tapi bagaimana media massa pada saat itu dapat menyebarkan berita peristiwa G30 SPKI tersebut ke masyarakat secara luas Ibu? Baik, untuk waktu itu media massa tentunya karena memang Partai Komunis Indonesia yang waktu itu juga dikatakan menjadi yang paling disalahkan ya, maka pemerintah membangun legitimasinya dengan cara ya memperkuat kebijakan tersebut di masyarakat supaya masyarakat. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pada saat itu tentunya sudah ada media massa yang berkembang di masyarakat meskipun belum sebesar sekarang ya Ibu perkembangannya. Lalu bagaimana media massa tersebut melaporkan peristiwa G30 SPKI ini kepada masyarakat secara luas Ibu? Baik, untuk media massa karena pemerintah juga menginginkan bahwa masyarakat itu bisa mendukung pemerintah, tentu dengan media massa melakukan propaganda dengan media supaya masyarakat bisa mendukung tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi PKI tersebut. Ketika Ibu melihat kondisi Indonesia saat ini, Bu, apakah masih ada dampak dari terjadinya peristiwa G30 SPKI di kehidupan masyarakat saat ini, Bu? Tentu saja itu masih terjadi, bahwa kita bisa melihat di berbagai media juga ya, itu masih menjadi pro dan kontra terhadap aksi tersebut. Dampaknya kalau di masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan edukasi tentunya kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak hanya melihat suatu peristiwa dari sudut pandang tertentu saja. Jadi sebaiknya kita sebagai masyarakat kita bisa melihat peristiwa itu dari berbagai sudut pandang, karena di dalam sejarah kalau fakta baru ditemukan maka itu juga bisa mengubah sejarah itu sendiri. Lalu saat kita membahas tentang perempuan nih Bu, apa peran perempuan dalam PKI pada saat itu dan bagaimana mereka dapat terlibat ke dalam peristiwa G30 SPKI Bu? Baik, untuk peran perempuan sendiri pada waktu itu ada Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Mereka di sana sebagai wanita juga punya porsi yang sama di sana. Mereka kalau dari sudut pandang ini ya, wanita-wanita di PKI, bahwa mereka menganggap mereka adalah kaum nasionalis juga yang berperan terhadap perkembangan bangsa juga, karena perannya juga dalam bidang sosial seperti itu. Itu dari sudut pandang wanita-wanita yang ada di PKI seperti itu. Oke Bu, lalu untuk dampak terhadap perempuan yang mengikuti gerakan 30 SPKI setelah mereka melakukan yang terjadi peristiwa itu apa ya Bu? Dampaknya tentu karena sudah dilarang ya untuk ini, karena juga kita harus menjaga ideologi bangsa. Dampaknya adalah tentu ada diskriminasi juga terhadap kaum perempuan tersebut. Gitu. Lalu bagaimana peristiwa G30 SPKI mempengaruhi kehidupan dan perempuan di Indonesia pada saat ini Bu? Untuk saat ini gerakan tersebut tentu kalau yang diskriminasi ya terhadap mereka yang dikatakan terlibat terhadap ini ya si PKI tersebut, maka bisa menimbulkan trauma juga. Akan tetapi mereka juga sekarang ya tentu dengan media yang sekarang tidak dibatasi, mereka juga bisa mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Gitu. Berarti dapat disimpulkan bahwa gerakan tersebut masih ada jejak langkahnya, tetapi masih menjadi pro dan kontra pada setiap pandangan masyarakat ya Ibu. Ya betul sekali. Tapi yang di sini yang perlu diingat bahwa kita harus memang menjaga betul ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Apapun gerakan yang mengancam terhadap kedudukan ideologi Pancasila itu memang seharusnya kita bisa bisa antisipasi terhadap hal itu. Gitu. Oke, demikianlah Putri pentingnya kita untuk mempelajari sejarah
agar kita terus ingat kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini ya tentunya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Uut sebagai narasumber kita pada podcast yang ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Putri yang sudah menyaksikan podcast dari awal sampai akhir. Saksikan terus podcast Putri Kartini pada episode-episode yang selanjutnya. Terima kasih, salam rahayu. Nah, Ibu, lalu apakah masih ada saksi sejarah yang masih hidup hingga saat ini dan dapat memberikan perspektif terhadap masyarakat tentang gerakan 30 SPKI ini? Ya tentu saksi itu bisa kita lihat dari anak-anak atau cucu ya, dari pahlawan revolusi maupun dari juga anak-anak PKI tersebut. Mereka bisa memberikan pandangan mereka ya terhadap gerakan 30 September tersebut. Kalau dari mereka sendiri, mereka ini ya sebenarnya sudah tidak mau melanjutkan suatu konflik ya. Saya lihat bahwa dari sumber yang saya baca juga bahwa mereka mengatakan bahwa mereka tetap akan menjaga ideologi bangsa yaitu Pancasila. Tidak akan mewarisi konflik yang dulu terjadi. Jadi lebih mengambil nilai-nilai apa yang mereka bisa berikan untuk bangsa Indonesia. Oke Ibu, kita beranjak ke pesan dan kesan nih Ibu. Apa sih pesan dan kesan Ibu terhadap podcast yang ketiga ini? Pesan dan pesan saya tentu semoga podcast ini semakin berkembang, banyak yang menonton, terutama untuk generasi muda supaya mereka tidak melupakan sejarah. Oke, terima kasih Bu pesan dan kesan.